Halo, assalamualaikum. Ketemu di channel Umbro Mania atau channel yang banyak macam-macam masalah. Oke, lanjut hari ini. Tadi saya ke Malang, muter-muter ke pasar loa-loa. Itu saya suka dengan barang loaan atau barang bekas, itu saya suka. Jadi saya suka dengan barang yang aneh atau antik-antik, itu suka. Jadi saya tadi di Malang jalan-jalan, lihat kanan lihat kiri, ada barang yang bagus enggak. Terus akhirnya kita lanjut ke Surabaya atau ke Pasar Demak Surabaya. Pagi saya sampai di sana pagi, jadi ke Malangnya sore, terus nginep di hotel, terus kita berangkat pagi ke Surabaya. Oke, kita lanjut mengenai kita dapat atau nemu barang rosokan nih. Kalau di sini ini barang rosokan saya nemu ini. Kalau di audio mobil yang jelas ini kayak manajemen ya, atau apa ya, kayak crossover ya, tapi mau saya coba dulu. Jadi saya dapat ini itu dari rosokan. Kalau mungkin penikmat audio mobil banyak yang tahu kalau ini seperti manajemen atau crossover yang keluar low mid, high mid, terus high. Terus ini ada frekuensinya, jadi ada frekuensi macam-macam komponen di sini. Ini saya nemu lor, jadi ini hanya nemu di rosokan. Kalau ini sekedar info, saya suka dengan barang yang ginian karena mungkin suaranya mungkin macam-macam atau banyak bikin penasaran, bassnya gimana, frekuensinya gimana. Kok ini kok ada IC yang udah nunjukin apa ya, frekuensinya di 90 Hz, terus berapa ini Hz gitu IC-nya di sini itu. Nah, ini yang jelas kalau saya bilang ini sebuah crossover atau manajemen di audio mobil. Oke, ini lanjut ini nemu barang rosokan yang pertama. Nih. Yang kedua saya nemu barang rosokan. Kalau ini jelas equalizer atau EQ. Yang jelas frekuensinya terbagi jadi 3 bagian. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini 30 channel EQ. Dari mulai high sampai ke low sub-nya itu ada. Jadi urutannya ke sana atau ke sini kita belum nyoba. Kalau ini tegangannya di 12 volt. Jadi memang ini untuk karakter audio mobil. Jadi saya nemu barang-barang bekas ini saya malah suka, atau saya suka dengan barang yang second ini. Kalau ini equalizer, kalau tipenya equalizer saya nggak tahu, soalnya sudah kehapus atau mungkin sudah lama di rosokan atau di tempat orangnya sampai kehapus. Kalau tutupnya masih komplit. Jadi ini sebuah equalizer cap Umbro atau rosokan. Jadi saya suka dengan barang gini, kalau diperbaiki terus bunyi terus hasil suaranya bisa bagus, itu saya suka. Itu loh. Ini sekedar info equalizer sama manajemen rosokan. Yang ini yang ketiga ya, ini sama ini. Ini kalau frekuensinya juga dibagi jadi 3 bagian, dari mulai high sampai ke low sub-nya. Di sini ini ada tombolnya apa, ini nggak tahu, nanti kita mau nyoba dulu hasil suaranya seperti apa. Itu saya suka dengan barang yang ginian. Kalau dia pakai IC-nya tipenya apa ya, ini RC4136, ini mungkin IC yang lama ini, RC4136, terus 4558, BA55, 4558 juga, 4556. Kalau RC4136 itu mungkin saya waktu di SMP atau di SMA itu sudah tahu dengan tipe IC RC4136 itu biasanya buat equalizer. Ini rosokan yang ketiga. Ini saya suka dengan barang-barang ini. Mungkin kalau diperbaiki hasil suaranya itu beda dengan yang barang baru itu. Mungkin dia lebih spesifikasinya atau spek-speknya mungkin. Kalau penikmat audio yang
dulu geler atau mahal-mahal itu mungkin dia suka dengan spek-spek yang seperti ini, karena frekuensinya bassnya bisa gede atau lembut, itu bisa kita atur. Jadi kita mau besok kita lihat videonya gimana hasil respon suaranya dari equalizer sama manajemen yang di sini. Oke, ini Rosso Andor. Kalau barang barunya kita belinya di Shopee. Ini kita dapat kiriman dari Tokopedia. Nah, ini Tokopedia kita kemarin pesen apa ya? Kita pesen LRC ya ini. Nah, ini LRC buat kebutuhan kelas TD. Ini LRC-nya seperti ini. Nah, ini LRC-nya. Ini LRC. Jadi ini biasanya untuk input audio dengan optik atau LRC, atau sinyalnya dengan ini lebih bagus atau lebih detail. Ini LRC-nya. Terima kasih buat Tokopedia. Yang kedua kita beli IC juga. Ini IC. Jadi ini yang kiriman dari Tokopedia. Oke, thank you. Yang kedua kita dapat dari Shopee. Shopee ini elektronika, ini Shopee. Kita dapat kiriman apa ini? Oh, kita beli ini 6N berapa? 6N nih. Ini autocouplernya yang buat kelas TD-nya ini kita beli di Shopee. Kalau mungkin di area Malang atau di area Blitar jelas gak ada ini. Jelas sampean harus beli di Shopee atau Bukalapak atau yang lain. Nih. Oke, thank you. Kita belinya 40 unit. 40 unit ya, ini 40 unit. Ini sudah, ini tipenya ini. Oke, lengkap. Ini yang kiriman kedua. Terus saya dapat kiriman lagi dari MTEX. Nah, ini Perum Nirwana Residence Blok F nomor 23 Kelapa Nunggal 16710 Bogor, Indonesia. Ini dari teman saya yang biasa desain PCB atau dia suka dengan banyak intrik atau banyak desain PCB-nya. Saya dikasih contoh PCB PWM ini. Nah, ini PWM ini kalau beli kita masih harus ngerakit dulu. Ini tipe PWM-nya seperti ini, dia sudah pesan dari CLC Cina saja, jadi kita tinggal motong-motong saja. Ini PWM buat kelas TD. Kalau ini katanya saya disuruh mencoba power yang terbaru itu, kalau aktifannya itu seharga 50 juta lor. Jadi teman-teman mungkin penasaran dengan power yang MOSFET ini. Nah, ini power MOSFET kalau di udah jadi itu harganya sekitar 50 juta. Jadi ini MOSFET-nya ada 1 2 3 4 5 6 7 set MOSFET. Jadi ini tipenya IRFP 140H sama IRFP 9140H. Jadi ini kalau nggak salah MOSFET ini harganya sekitar 75.000 per satu set. Jadi teman-teman kalau untuk bikin power ini mungkin anggaran di sini sekitar berapa ya? 70, 1 2 3 4 5 6 7. Anggap aja di sini kita butuh uang 1 juta untuk merakit power ini MOSFET ini. Jadi teman-teman memang untuk di kelas TD atau di kelas yang lainnya itu tidak murah, atau jadi teman-teman kalau nawar ya harus lihat dengan komponen yang dipakai. Ini kelas MOSFET yang terbaru, jadi teman-teman mungkin bisa tahu bahwa ini kelas MOSFET yang terbaru. Kalau sistemnya mungkin seperti brick atau apa, yang jelas saya masih harus mempelajari dan mendemokan tipe power MOSFET yang terbaru. Ini tegangannya katanya sekitar 100 volt CT ini. Nih, dia dengan sistem yang beda. Kalau kita lihat dari PCB-nya ini, lihat. Ini saya juga dapat kirimannya di power ins balanya ini. Nah, ini ins balanya. Kalau teman-teman bisa lihat daftar komponennya juga bagus.
Ini balannya dia menggunakan IC MC3387BP. Kalau jelasnya ini kita harus pesan dari luar negeri atau di Cina sana, karena di sini belum keluar. Jadi tipe MOSFET yang di sini yang IRFP 140 tambah 9140 itu di sini belum ada. Oke, thank you. Ini sekedar review bahwa kita suka merakit atau suka menggunakan barang yang produksi kita, atau kita suka dengan produk-produk yang kita punya. Jadi nggak harus beli yang mahal, tapi kita bisa menggunakan atau kita bisa meminimaliskan dananya. Oke, thank you. Ini sekedar review power MOSFET Umbro. Kalau barang jadi sekitar 50 juta. Jadi kita bisa dengan harga 1 juta kita bisa menyaingi dengan harga yang 50 juta. Oke, thank you dulurku. Jangan lupa subscribe dan like-nya untuk Umbro Mania atau Umbro Sound se Indonesia. Dadah. Assalamualaikum dulurku.